Bayangkan ketika nanti kita di Makatul Mukarramah bersama-sama dengan jutaan manusia yang berkumpul di satu tempat, yaitu berhadapan dengan Ka'bah Baitullah. Yang selama ini kita hanya melihat miniatur Ka'bah yang ada di hadapan kita ketika kita melaksanakan ruku dan sujud. Ketika kita melaksanakan sholat hanya yang terlihat itu, tapi insya Allah nanti Pak Nasim dan Ibu Ehab akan menyaksikan langsung betapa besarnya kekuasaan Allah. Jutaan manusia berkumpul dengan tujuan yang sama, merendahkan dirinya kepada Allah semata-mata. Apa yang selama ini diusahakan dikumpulkan tidak pernah ada manfaat, namun di depan Allah lah, di depan Ka'bah Baitullah baru terasa, ya Allah, inilah yang saya dambakan, yang saya inginkan, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mendoa Pak Nasim nanti di sana, doakan orang-orang yang kumpul pada saat ini, doakan supaya mereka bisa sama dengan kita, bisa melaksanakan ibadah haji, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Utawi saking puji katuring Allah pangeran ing alam kabeh. Utawi saking puji katuring Allah pangeran ing alam kabeh. Santiasa merindasi kawalas asih ing dunia, kawalas asih ing dunia. Dan tenana luputnya samindi Numan baksana yaiku ratu ingkang luwih adil kang asih ing akhirat. Bermula segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengurus sekalian alam. Allah yang maha pengasih di dunia, dan Allah yang maha pengasih di akhirat. Dua makhluk Allah yang begitu sempurna dijadikan oleh Allah dengan rupa dan bentuknya yang sempurna, dengan kekuasaannya, dengan kekuasaan Allah. Padahal kalau kita lihat asal-usul kejadian manusia, 40 hari Allah ciptakan segumpal darah, 40 hari Allah ciptakan segumpal daging, 40 hari kemudian Allah ciptakan tulang belulang, 40 hari kemudian Allah kumpulkan antara darah, daging, dan tulang belulang untuk dijadikan satu tanda bukti kekuasaan Allah. Begitulah besarnya kekuasaan Allah, begitulah maha kayanya Allah, begitulah maha gagahnya Allah, sehingga terbentuklah si jabang bayi yang ada di dalam kandungan ibu. Kemudian Allah tiupkan ruhnya si jabang bayi untuk mengadakan satu perjanjian kepada Allah untuk larapati, bagja, dan celaka. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan si jabang bayi medal ke alam dunia untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang menjadi khalifah di alam dunia. Makanya si jabang bayi ketika mental ke alam dunia, mereka menangis menjerit mata kawang-awang ke langit yang ketujuh, bahkan disaksikan oleh ribuan para malaikat dengan kehadiran makhluk Allah yang sangat sempurna, sambil mendoa malaikat kepada si jabang bayi untuk memohon kepada Allah supaya bisa mempertanggungjawabkannya. Padahal ketika si jabang bayi masih ada di dalam kandungan, ditawarkan
Bahkan Allah menawarkan kepada langit, kepada bintang, kepada bulan, kepada matahari, kepada gunung, kepada lautan, kepada makhluk-makhluk yang lain, ternyata tidak mau untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah karena terlalu beratnya amanah dan sebagai khalifah di alam dunia untuk mempertanggungjawabkan segala amalnya. Namun dengan kebodohan manusia begitu lancang dan begitu cepat untuk menerima amanah yang diberikan oleh Allah. Nah sekarang Bapak Nasim dan Ibu Eha yang beberapa hari lagi mereka akan meninggalkan kedua anak yang jadi kesayangannya, meninggalkan orang tua, meninggalkan rumah, bahkan termasuk semua akan ditinggalkan, dan insya Allah Allah akan pelihara segalanya. Amin. Mudah-mudahan Ibu Eha dan Bapak Nasim supaya diberikan kekuatan iman, kesehatan badannya, dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Nanti Bapak Nasim dan Ibu Eha pada tanggal 8 Zulhijjah akan diberangkatkan. Semua jamaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah sebagai tanda salah satu daripada melaksanakan rukun haji. Al-Hajju bil Arafah, haji itu ada di Padang Arafah. Ketika berada di Padang Arafah, semua manusia tidak mengenal kepada yang kaya, tidak mengenal kepada yang miskin, pejabat, rakyat, pangkat, termasuk yang lainnya pun tidak dikenal. Dan tidak akan dinilai semua antara yang kaya dan miskin, pejabat dengan rakyat. Tidak ada di mata Allah, semua sama. Yang dilihat hanyalah bagaimana hati, bagaimana ketakwaannya. Mudah-mudahan Pak Nasim ini ketika melaksanakan haji di Padang Arafah betul-betul munajat kepada Allah, minta kepada Allah supaya dijadikan hajinya haji yang mabrur. Belum lagi nanti Pak Nasim dan Ibu Eha tengah malam ba'da sholat Isya akan diberangkatkan menuju Muzdalifah yang begitu jauh pandang memata, non jauh di sana sepanjang mata melihat, tak ada habisnya itu jamaah haji dengan warna-warna yang sama, dengan berihram yang sama. Semua tujuan adalah untuk menghadap kepada Allah sebagai tanda bukti kepada Allah, pengabdian kepada Allah. Sama semua mengambil batu kerikil untuk mempersiapkan Jumarat. Ketika sampai di Mina untuk melaksanakan Jumarat, yaitu Jumratul Aqabah pada hari pertama tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 melaksanakan Jumarat dari